Kehidupan orang di dunia tidak hanya antar manusia saja, tapi manusia juga hidup dengan makhluk lain. Siapakah dia? Dia adalah jin, setan, dan iblis. Dalam kepercayaan Islam, jin, setan, dan iblis adalah beberapa makhluk gaib yang sering disebutkan dalam hadis dan Al-Quran. Walaupun dianggap sama, tapi ketiganya memiliki peran, sifat, dan asal-usul yang berbeda. Maka dari itu, untuk memahami perbedaan tersebut, kita akan membahas secara rinci dengan bahasa yang mudah dipahami. Inilah perbedaan jin, setan, dan iblis menurut Al-Quran. Pembahasan tentang jin, setan, dan iblis hingga kini masih menyisakan kontroversi. Namun yang jelas, eksistensi mereka diakui dalam syariat, sehingga jika masih ada dari kalangan muslim yang meragukan keberadaan mereka, teramat pantas jika diragukan keimanannya. Pada pembahasan pertama ini, pasti kalian semua penasaran, apa itu jin? Jin adalah makhluk Allah selain manusia dan malaikat. Dalam beberapa hal, jin dan manusia memiliki titik persamaan, yaitu sama-sama memiliki sifat berakal dan kemampuan dalam memilih jalan kebenaran dan keburukan. Al-Quran menyebut bahwa jin diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas atau api tanpa asap. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 27 yang isinya, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Lalu, mengapa jin diciptakan? Jin dan manusia diciptakan dengan tujuan yang sama. Oleh karena itu, jin juga mendapatkan beban yang sama untuk melaksanakan berbagai perintah Allah dan menjauhi larangan syariat. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan ridho terhadapnya dan memasukkannya ke surga. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka dan membangkang terhadap perintah tersebut, dia akan memasuki neraka. Dalil tersebut diterangkan dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Bagaimana sifat dan karakter jin? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam beberapa hal. Pertama, jin memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. Kedua, jin memiliki kehidupan yang mirip dengan manusia. Mereka makan, minum, menikah, dan memiliki keturunan. Ketiga, jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana manusia juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Mereka juga bisa memilih untuk taat kepada Allah atau menjadi makhluk yang durhaka. Oleh karena itu, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, ada jin yang baik dan ada jin yang jahat, ada jin yang pintar masalah agama dan ada jin yang bodoh. Bahkan ada jin yang ahlu sunnah dan ada jin pengikut kelompok sesat. Lalu, apakah jin dan manusia itu sama? Jin dan manusia jelas berbeda. Hal itu bisa dilihat dari asal penciptaannya, bahwa jin diciptakan lebih dulu dari manusia. Namun di sisi lain, jin juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan manusia, yaitu pertama, jin tidak dapat dilihat oleh manusia dalam keadaan normal, tetapi mereka dapat melihat manusia. Kedua, jin memiliki kemampuan luar biasa seperti bergerak cepat, berubah bentuk, dan mempengaruhi pikiran manusia. Pasti kita juga bertanya-tanya, di mana tempat tinggal golongan jin? Jin hidup di tempat-tempat tertentu yang tidak biasa dihuni manusia, seperti gurun pasir, gunung, lautan, tempat-tempat gelap atau kosong, seperti hutan dan reruntuhan. Lalu berikutnya, apa itu setan? Setan juga makhluk Allah. Di dalam Al-Quran menyatakan bahwa setan termasuk bangsa jin. Lalu, kalau sebangsa dengan jin, kenapa disebut setan? Setan dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk menyebut apa saja yang membangkang dan tidak mau diatur. Mereka disebut setan karena selalu membangkang terhadap Robnya. Setan disebut juga dengan tagut,
Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 76, yang artinya, orang-orang yang berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan takut. Sebab itu, pergilah kawan-kawan setan itu, karena tipu daya setan itu lemah. Semua cerita ini terjadi karena pada awalnya setan menyembah Allah, tinggal di langit bersama malaikat dan bisa masuk surga. Namun kemudian setan durhaka kepada Allah saat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Dia tidak mau sujud karena sombong, merasa lebih tinggi dan iri. Maka Allah pun menjauhkannya dari rahmatnya. Lalu bagaimana sifat dan karakter setan? Setan memiliki beberapa sifat dan karakter yang mungkin kita semua sudah tidak asing lagi, yaitu: pertama, sifat setan selalu mendorong manusia untuk melakukan dosa dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mereka menggoda manusia dengan bisikan-bisikan jahat yang membuat manusia ragu hingga tergoda untuk berbuat dosa. Ketiga, setan tidak memiliki bentuk fisik yang tetap. Mereka bekerja melalui pikiran dan hati manusia. Bagaimanakah cara kerja setan? Setan berperan sebagai penggoda yang menanamkan pikiran negatif dan mengarahkan manusia ke jalan yang salah. Contoh godaan dari setan yaitu: 1. Menanamkan keraguan terhadap kebenaran agama. 2. Membuat manusia malas beribadah. 3. Menghasut manusia untuk saling bermusuhan. 4. Membuat dosa terlihat indah dan menggoda. Lalu, bagaimana caranya agar terlindung dari godaan setan? Manusia diajarkan untuk berlindung dari godaan setan dengan cara membaca ta'awudz, memperbanyak zikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi dan lain sebagainya, menghindari tempat atau tindakan yang dapat membuka pintu godaan setan. Pertanyaan terakhir, apa itu iblis? Iblis adalah makhluk dari golongan jin yang pertama kali membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam, iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Penolakannya ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 50, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya." Iblis diciptakan dari api sama seperti jin, tetapi ia memiliki kedudukan yang berbeda karena pembangkangannya. Lalu, kenapa iblis bermusuhan dengan manusia? Permusuhan antara iblis dan manusia memiliki akar sejarah yang sangat panjang, yaitu ketika Allah membentuk tubuh Nabi Adam sebelum ruh ditiupkan ke jasadnya. Tatkala Allah meniupkan ruh dalam jasad Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Saat itu, iblis dan malaikat yang di langit masih sama-sama beribadah kepada Allah dan perintah ini berlaku untuk mereka semua. Namun, saat itu iblis merasa dirinya lebih tinggi dan sombong. Ia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Perkataan tersebut terdapat dalam Quran Surat As-Sadd ayat 76, yang artinya, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Karena kesombongannya, Allah mengusir setan dari surga yang kekal. Setan mendapatkan janji dari Allah bahwa ia akan dibiarkan hidup hingga hari kiamat. Dan iblis juga berjanji bahwa ia akan menyesatkan manusia dan memberdaya mereka. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah yang artinya, iblis berkata, "Tangguhkanlah aku hingga waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan." Quran Surat Al-A'raf ayat 14-16. Inilah awal dari permusuhan iblis yang tidak akan pernah berubah dan tidak pernah berhenti. Sebab ia menilai alasannya diusir, dilaknat, dan dikeluarkan dari surga adalah karena bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Sehingga ia harus membalas dendam kepada Nabi Adam dan keturunan setelahnya. Seperti apa sifat dan karakter iblis? Iblis sendiri memiliki beberapa sifat dan karakter, yaitu: pertama, iblis adalah pemimpin seluruh setan dan simbol utama dari kejahatan. Kedua,
Penolakannya untuk bersujud kepada Adam disebabkan oleh rasa sombongnya karena ia merasa lebih mulia daripada manusia. Ketiga, iblis diberi izin oleh Allah untuk hidup hingga hari kiamat. Selama waktu itu, ia bertekad untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin. Apa misi iblis sebenarnya? Iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16 yang isinya, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Selain itu, iblis menggoda manusia melalui berbagai cara, yaitu dengan membuat dosa terlihat indah, membangkitkan rasa iri dan dengki, menyebarkan keraguan terhadap kebenaran agama, dan mengajak manusia untuk menunda-nunda kebaikan. Lalu, apakah iblis mempunyai kelemahan? Walaupun iblis memiliki kemampuan untuk menggoda, ia tidak dapat mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, "Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu, iblis, tidak dapat berkuasa atas mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat." Quran Surat Al-Hijr ayat 42. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api tanpa asap. Mereka memiliki kehendak bebas untuk memilih menjadi baik atau jahat. Jin yang baik akan beriman kepada Allah, sedangkan jin yang jahat cenderung mengganggu manusia. Setan adalah istilah untuk golongan makhluk yang selalu berbuat jahat dan menyesatkan manusia. Setan tidak hanya berasal dari jin, tetapi juga berasal dari manusia yang berperilaku buruk. Iblis adalah makhluk spesifik dari golongan jin yang membangkang kepada Allah dan menjadi pemimpin setan. Ia memiliki misi untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Walaupun jin, setan, dan iblis memiliki pengaruh negatif terhadap manusia, Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk melawan mereka dengan keimanan, doa, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara efektif untuk melindungi diri adalah dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan menjauhi perbuatan yang dapat membuka pintu bagi godaan setan. Jika dipahami lebih dalam, manusia memiliki potensi untuk mengalahkan pengaruh jin, setan, dan iblis melalui keteguhan iman, ilmu, dan amal yang benar. Dengan demikian, kita dapat hidup lebih tenang dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika punya pemikiran lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika tertarik dengan video lainnya, silakan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.